Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malikah di channel Malikasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal persiapan P3K untuk guru pendidikan agama Islam. Untuk itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malikasan. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya membahas soal, ini ada beberapa kabar yang saya dengar setelah teman-teman di seleksi P3K tahap 1, ini banyak sekali yang belum passing grade untuk kompetensi teknis. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini aku ingin menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwasanya ketika aku membahas soal-soal P3K untuk guru pendidikan agama Islam, setidaknya teman-teman juga ikut memperdalam apa saja yang aku bahas di soal-soal tersebut. Jadi kita meskipun hanya belajar soal-soal dan jawaban, tetapi kita juga mendalami berkaitan dengan soal-soal yang aku bahas, sehingga ketika teman-teman menemukan soal yang berbeda tetapi esensinya masih sama, teman-teman sudah punya konsep dasar dari materi-materi yang teman-teman sudah kuasai sebelumnya berkaitan dengan kompetensi teknis guru pendidikan agama Islam. Oke, kita tidak akan berlama-lama, mari kita bahas soal demi soal. Kali ini aku akan fokus pada materi akidah. Kita masuk di soal yang pertama. Perhatikan sifat wajib bagi Allah berikut ini. A. Wahdaniyah, B. Kudrat, C. Irodah, D. Ilmu, E. Qadiron. Yang termasuk sifat ma'ani adalah, oke teman-teman, kita harus mencari yang mana yang sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini merupakan sifat-sifat Allah yang bisa diartikan oleh akal pikiran manusia. Nah, ini kita lihat untuk yang opsi A, wahdaniyah. Nah, ini menurut aku kurang tepat karena sifat wahdaniyah ini merupakan sifat salbiyah atau sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Jadi kurang tepat ya, karena ini masuk kategori di sifat salbiyah. Kemudian yang kudrat, ini menurut aku tepat ya, karena kudrat ini merupakan bagian dari sifat ma'ani. Oke, kita kasih tanda terlebih dahulu ya. Kemudian irodat. Nah, irodah ini merupakan bagian dari sifat ma'ani. Ya, kita centang terlebih dahulu. Kemudian yang D, ilmu, ini juga merupakan bagian dari sifat ma'ani. Oke, kemudian kita lihat opsi yang E, qadiron. Nah, kalau kita lihat sifat wajib bagi Allah yaitu qadiron ini merupakan sifat maknawiyah. Artinya apa? Sifat maknawiyah ini merupakan sifat Allah yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani. Jadi kurang tepat ya. Kita lihat terlebih dahulu. Kalau kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang B, C, kemudian yang D. B, C, D ini ada di opsi yang A. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas untuk sifat wahdaniyah, ini artinya esa. Kemudian sifat kudrat, ini artinya berkuasa. Kemudian irodat ini artinya berkehendak. Kemudian ilmu ini artinya mengetahui. Serta qadiron ini artinya yang berkuasa. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Perhatikan sifat wajib bagi Allah berikut ini. A. Wujud, B. Qidam, C. Baqa, D. Sama. Yang termasuk sifat nafsiyah adalah, oke teman-teman, kita lihat terlebih dahulu pengertian sifat nafsiyah. Ini merupakan sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat untuk sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu yang pertama apa? Yaitu wujud. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Kita akan lihat makna dari masing-masing sifat wajib Allah. A. Wujud ini merupakan artinya adalah ada. Kemudian qidam ini artinya terdahulu. Kemudian baqa ini artinya kekal. Dan yang terakhir sama ini artinya mendengar. Soal berikutnya. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diartikan oleh akal pikiran manusia atau sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebut dengan sifat maknawiyah,
B. Ma'ani, C. Nafsiyah, D. Salbiyah. Nah, kalau kita lihat ini adalah pengertian dari sifat ma'ani. Ya, jadi contohnya misalkan qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, kemudian mutakaliman. Ini merupakan sifat-sifat ma'ani. Ya, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat untuk makna sifat maknawiyah. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas, sifat maknawiyah ini merupakan sifat Allah yang berkaitan erat dengan sifat ma'ani. Jadi ada kaitan eratnya dengan sifat ma'ani. Kemudian untuk sifat nafsiyah, aku ulangi sekali lagi ya, agar teman-teman juga bisa lebih memahami, kemudian lebih hafal, dan juga bisa mencerna apa yang aku sampaikan. Untuk sifat nafsiyah, ini merupakan sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat salbiyah ini merupakan sifat-sifat yang meniadakan, sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas apa saja pembagian dari sifat maknawiyah, ma'ani, nafsiyah, dan juga salbiyah. Kita lanjut di soal berikutnya. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan zat Allah disebut dengan sifat A. Ma'nawiyah, B. Ma'ani, C. Nafsiyah, D. Salbiyah. Ya, jawabannya adalah yang C, sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya adalah ada. Soal berikutnya, berikut ini yang merupakan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah, oke teman-teman, jadi Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat wajib, kemudian sifat mustahil, dan juga satu lagi adalah sifat jaiz bagi Allah. Nah, kita lihat opsi yang A, wujud. Nah, wujud ini merupakan sifat wajib bagi Allah, berarti bukan ya. Kemudian yang B, qidam, ini juga termasuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya terdahulu. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, ini juga termasuk sifat wajib bagi Allah, jadi kurang tepat ya. Kemudian yang D, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, ini termasuk bagian dari sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu ini artinya adalah melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin melakukannya. Jadi maksudnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Soal berikutnya, kita langsung menuju ke pertanyaannya ya. Pasangan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan terjemahannya yang benar adalah, oke, yang di sini berarti sifat mustahil. Kemudian ini adalah artinya. Kita lihat untuk yang pertama, hudus. Hudus ini artinya adalah baru. Oke, kita tandai terlebih dahulu ya. Jadi satu dengan B. Kemudian untuk yang kedua, qiyamuhu bi ghairihi. Ini artinya memerlukan bantuan. Berarti yang D ya, 2 dengan yang D. Kemudian yang ketiga adalah karohah. Karohah ini artinya adalah terpaksa. Oke, 3 dengan yang C. Kemudian yang 4, ta'adud. Ta'adud ini artinya banyak. Berarti 4 ini kita sandingkan dengan yang A. Oke, setelah itu, setelah kita temukan pasangannya, maka kita akan cari 1 dengan yang B. 1 B ya benar, kemudian 2 C. 2 ini tadi dengan huruf D, jadi kurang tepat ya. Kemudian yang B, 3 dengan A. 3 dengan A, padahal 3 dengan C, jadi kita tidak usah cari opsi berikutnya. Sudah jelas salah ya. Kemudian 1 dengan C. Ini langsung kita temukan salah ya, karena 1 tadi kita pasangkan dengan B, jadi kita coba ya. Kemudian yang D, 2 dengan D, ya ini benar. Kemudian 3 dengan C, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang D. Pertanyaan berikutnya, pasangan sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang benar adalah,
Oke, kita pasangkan sifat wajib dan juga sifat mustahil. Kita lihat terlebih dahulu untuk yang pertama, ilmu. Nah, ilmu ini artinya mengetahui. Kita jodohkan dengan yang namanya jahlun atau bodoh. Oke, ilmu ya, satu dengan yang B. Kemudian yang kedua adalah mutakaliman. Nah, mutakaliman ini artinya yang berkata. Nah, mutakaliman ini kita sandingkan dengan abkam. Abkam ini artinya yang bisu. Oke, 2 dengan C ya. Kemudian yang ketiga adalah iradat. Nah, iradat ini artinya berkehendak. Nah, kita pasangkan dengan karohah. Karohah ini artinya terpaksa. Oke, 3 dengan D ya. Kemudian yang terakhir, kalam. Nah, kalam ini artinya berfirman. Nah, kita sandingkan dengan sifat mustahil yaitu bukmun atau bisu. Oke, 4 dengan A ya. Oke, sudah ketemu semuanya. Kita lihat opsi di masing-masing pilihan ganda. Untuk yang pertama, 1 dengan B. 1 dengan B ya benar. Kemudian 2 dengan C. Ya, ini betul ya. Kita simpan terlebih dahulu. Untuk yang B, 1 dengan A. 1 dengan A. Ini sudah jelas salah. Kita langsung coret. Kemudian yang C, 3 dengan A. Salah juga ya, karena 3 ini dengan D. Kemudian yang D, 2 dengan D. Ini juga sudah salah ya, karena 2 ini kita sandingkan dengan C. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut di soal berikutnya. Kita langsung ke pertanyaan ya. Pasangan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjemahannya yang benar adalah, oke, kalau tadi kita nyari sifat mustahil dan juga terjemahannya, kali ini kita diminta untuk menentukan sifat wajib dan juga terjemahannya. Kita lihat untuk yang pertama, wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa. Kita sandingkan dengan opsi B. Kemudian yang kedua adalah sama. Sama ini artinya mendengar. Oke, ini kita sandingkan dengan A. Kemudian yang ketiga, hayan. Nah, hayan ini artinya yang hidup. Berarti kita sandingkan dengan opsi D. Kemudian yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Ini artinya adalah berbeda dengan makhluk. Ini kita sandingkan dengan C. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, kita lihat opsi A, 1 dengan B. 1 dengan B, oke tepat. Kemudian 2 dengan C. Salah ya, karena 2 ini dengan A. Kita langsung coret. Kemudian yang B, 1 dengan A. Nah, ini sudah jelas salah. Kemudian yang C, 3 dengan A. Oh, tentu saja ini salah ya, karena 3 ini dengan D. Kita langsung coret. Kemudian yang D, 2 dengan A. Oke, tepat. Kemudian 4 dengan C. 4 dengan C. Oke, tepat sekali. Jawaban yang kita cari adalah yang D. Oke teman-teman semuanya, tadi sesuai janji aku, kita akan bahas sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari 4 bagian. Nah, aku biasa menyingkat agar lebih mudah memahami dan menghafalkan ya. Na, sa, ma, wiyah. Na, sa, ma, iya. Oke, untuk pengertiannya tadi sudah aku bahas ya di pembahasan soal awal. Jadi ada 1, ini sifat nafsiyah ada 1, salbiyah ada 5, ma'ani ada 7, kemudian maknawiyah ada 7. Ya, nafsiyah ini hanya ada wujud, kemudian selanjutnya ini adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini masuk di sifat salbiyah. Kemudian untuk sifat ma'ani ini ada sifat kudrat, kemudian iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian untuk yang terakhir sifat maknawiyah ini ada sifat qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, baswiron, mutakaliman. Oke, jadi ada 1, 5, 7, 7. Na, sa, ma, wiyah. Oke, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Berikutnya,
mengesahkan Allah dalam segala ibadah, misalkan dengan sholat, kemudian puasa, berdoa disebut. Nah, ini bagian dari tauhid apa? Kita lihat untuk tauhid rububiyah. Nah, pengertian dari tauhid rububiyah ini artinya adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Allah Maha Pengatur alam semesta ini, Al-Mudabbir. Nah, jadi kurang tepat ya, karena yang kita cari adalah mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Jadi kita mengesahkan Allah dengan segala ibadah, misalkan sholat, puasa, dan berdoa. Kemudian kita lihat opsi yang B, tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini memiliki makna mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Jadi tepat ya, ini yang kita cari. Kita simpan dulu, tidak apa-apa. Kita lihat pengertian dari tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini merupakan mengesahkan Allah dalam nama, sifat, dan juga zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kurang tepat ya. Kemudian untuk yang D, ma'rifat al-watsiqoh ini artinya ini bukan bagian dari tauhid ya, tapi ini merupakan ruang lingkup tauhid. Nah, ma'rifat al-watsiqoh ini artinya mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang tepat ya. Ini untuk ma'rifat al-watsiqoh ini merupakan bagian dari ruang lingkup tauhid. Nah, jadi ruang lingkup tauhid ini ada 3. Yang pertama adalah ma'rifat al-mabda', kemudian yang kedua adalah ma'rifat al-watsiqoh, dan yang ketiga adalah ma'rifat al-ma'ad. Nah, ini bagian dari ruang lingkup tauhid. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya disebut A. Tauhid rububiyah, B. Tauhid uluhiyah, C. Tauhid asma wa sifat, D. Ma'rifat al-watsiqoh. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas, ini merupakan bagian dari tauhid rububiyah. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, berikut ini merupakan ruang lingkup tauhid kecuali A. Tauhid rububiyah, B. Ma'rifat al-mabda', C. Ma'rifat al-watsiqoh, D. Ma'rifat al-ma'ad. Nah, tadi kita sudah bahas ya berkaitan dengan ruang lingkup tauhid. Yang bukan termasuk ruang lingkup tauhid adalah yang A. Tauhid rububiyah. Nah, kita coba bahas satu persatu di opsi B, C, dan D. Nah, untuk Ma'rifat al-mabda' ini merupakan kepercayaan kita mempercayai dengan adanya penuh keyakinan tentang pencipta alam semesta. Jadi kita meyakini dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam semesta, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk makna dari ma'rifat al-watsiqoh ini merupakan mempercayai dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang D, ma'rifat al-ma'ad ini artinya mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhirat dengan segala hal ihwal yang ada di dalamnya. Ini merupakan bagian dari ruang lingkup tauhid. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A, yang bukan termasuk ruang lingkup tauhid. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan video pembahasan soal-soal P3K dari channel Malikasan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses menjadi P3K dengan formasi guru pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.